Setiap orang punya cerita yang bisa dibagi. Masa lalu sudah dilewati. Masa depan adalah hal yang selalu dinanti. Karena setiap kisah pasti memiliki arti. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Mari kita berbagi dan bersilaturahmi di Aku Hari Ini. Saya juga jarang sekali memperkenalkan diri saya sebagai seorang trainer gitu. Saya lebih suka bilang bahwa saya adalah mentor dan coach di tempat gitu. Jadi ya memang itu secara hati, Ya, panggilan jiwa. secara hati itu lebih menyenangkan buat saya, saya lebih happy aja gitu. Satu saat error, kesel, marah, bla. Apakah itu tidak kejadian ke saya? Ya ada, masa-masa tertentu itu juga kejadian sama saya karena berekspektasi. Tapi ketika ya udahlah, kesampingin keinginan untuk begini kan, 1 atau 2 buku itu udah kece banget sih. Cuman saya selalu ngusahain aja paling enggak ada buku yang saya baca yang kelar 1 aja dalam 1 bulan. Kalau beres, hatinya beres, tindakannya beres. Ya, betul, berarti sinkron ya, seperti iman. Iman itu kan diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan dalam perbuatan. Fase-fase kayak kenapa buku No Marriage is Perfect itu tercipta gitu. Saya menyadari bahwa saya tuh manusia yang punya kemungkinan untuk breakdown juga gitu kan. Ada fase-fase saya sangat ketakutan dengan banyaknya teman kita yang meninggal di tempat, di grup saat awal-awal PPKM. Selain di tempat juga di beberapa community lain tuh juga ada banyak gitu, dan saya dalam 2 minggu itu berhadapan dengan kenyataan ngelihat 14 orang meninggal. Saya breakdown dan karena saya sukanya baca, nulis, ya kan, sama nonton, jadi healingnya saya cuma ke 3 hal ini, termasuk off dari sosial media itu adalah sebuah pilihan karena begitu buka story orang berita meninggal, begitu buka story orang berita meninggal gitu kan, jadi makin nggak nyaman. Akhirnya saya memilih untuk mundur dari sosial media, saya nulis, dan ketika saya nulis justru saya mendapat insight dari sisi lain peran saya sebagai seorang ibu, bahwasanya saya juga punya community ibu-ibu di tempat anak saya sekolah dari TK, SD, SMP gitu kan. Jadi akhirnya ya udah saya tulis aja dan tercipta buku No Marriage is Perfect. Buku ini tuh sebetulnya tadinya jadi sebuah ketakutan buat saya karena saya nulis ini tuh rencananya dari tahun 2016 ketika sahabat saya Kiana itu bercerai. Tapi dulu karena karir coach baru naik, karir trainer baru naik, terus baru jadi mentor juga di tempat kan 2016, saya masih mikirin image. Apa ya kata orang kalau saya nulis buku tentang pernikahan? Oh iya, trending tuh gimana gitu? Ini sebenarnya ada apa? Terus ketakutan kalau orang mikir nanti rumah tangga saya bermasalah gimana ya gitu. Ya seiring waktu kan belajar ya bahwa saya nggak perlu punya ketakutan apa-apa soal apa kata orang, soal apa penilaian orang. Saya hanya melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri, di mana saya perlu healing dengan menulis, kemudian dengan membaca gitu kan, dan punya niat siapa tahu ini bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk bisa mikir sebenarnya dia mau mutusin cerai atau memutusin untuk bertahan dengan pernikahan yang meskipun itu pelik gitu. Jadi kesini-sini ya udahlah, transformational service that one of my part gitu kan sebagai seorang mentor dan trainer. Tapi yang satu lagi ini juga peran saya juga ketika nama Mama Sibuk sudah dikenal oleh sekian banyak orang dan terjadi begitu saja karena saya kan terbiasa share di sosial media gitu kan, juggling dari ngantar anak sekolah, terus pergi training atau pergi coaching, kemudian entar udah ada di mana dan lain sebagainya. PPKM membuat saya breakdown. Itu mungkin berimbas juga ya ke R besar, di mana ketika saya breakdown ada ekspektasi di sana, dia merhatiin saya bahwa saya lagi breakdown, lagi sedih karena banyak teman saya meninggal apa segala macam. Tapi realitanya dia sendiri sibuk nih karena
pekerjaannya terkait dengan servicing juga ke beberapa service juga ya, ke beberapa instansi milik negara. Jadi ada beberapa hal tuh yang justru karena pandemi mereka tetap harus jalan gitu kan. Nggak bisa di hold, dan dia juga nggak mengenal yang namanya WFH. Jadi tetap mesti pergi ke kantor karena pekerjaannya menuntut dia untuk mengawasi beberapa proyek yang terkait dengan instansi-instansi tadi. Dia sibuk, dia nggak sempat tanya saya, dia nggak sempat WA saya, jadi perkara buat saya, ya kan? Jadi emosi, jadi kemarahan, jadi kekesalan. Terus mungkin ya itu tadi, saya jadi berperilakunya jadi transaksional ke dia, ya kan? Akhirnya merembet. Awalnya mungkin cuman karena saya breakdown gara-gara banyak sahabat yang meninggal bahkan di hari yang sama gitu kan. Tiba-tiba merembet. Lalu saya telepon Unirima Olivia. Beliau bilang, ya udah Ca, diterima aja dulu keselnya, diterima aja dulu marahnya, diterima aja dulu ketakutannya sekarang. Kan biasanya healingnya ngapain? Baca, ya udah baca. Healingnya ngapain lagi? Nulis, ya udah journaling. Ya udah journaling. Healingnya apa lagi? Bikin jurnal syukur, ya udah bikin jurnal syukur. Sholawat, ya udah sholawat. Ya udah, apa yang bisa dilakukan untuk healing aja dulu. Dia bilang gitu, cut off dulu sosial media, semedi dulu, baru kemudian bisa menemukan harus gimana. Terus ketika saya nulis, ya itu tadi awalnya tuh kayak nulis kekesalan aja sih, menumpahkan kekesalan gitu. Tiba-tiba out of the blue nih, saya ingat saya punya janji ke sahabat saya Kiana tadi. Terus saya telepon dia, kayaknya aku mau terusin deh buku pernikahan yang dulu kasus dirimu bercerai untuk kedua kalinya. Jadi dia sudah pernah bercerai, terus dia bercerai lagi untuk kedua kalinya, dan ketika kedua kalinya tuh saya bilang sama dia, ini kalau manusia lain jadi kamu manusia lain bisa gila nih, kamu bisa kuat begini gimana ceritanya gitu kan. Saya bilang ini bisa jadi inspirasi nih buat orang lain, biar mereka juga bisa menemukan cara di dirinya sendiri, gimana caranya fokus ke diri sendiri untuk bisa tetap logis, milih bertahan nggak salah, milih cerai juga kayak Kiana juga nggak salah gitu kan. Ya. Itu kan pilihan masing-masing, dua-duanya ada resiko, mempertimbangkannya kayak gimana. Jadi kontennya, teasernya, isi bukunya tuh lebih kepada how you focus on yourself, bisa fokus ke diri sendiri supaya ngelarin satu persatu problemnya itu nggak dengan emosi, tapi dengan jernih gitu ya. Dengan kewarasan, di mana perlu memperhatikan diri sendiri, karena kadang-kadang nih dari beberapa teman yang bercerai atau yang tidak bercerai, ketika ada masalah sama suami, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya kan? Terus hidupnya jadi ada yang error, kena alkohol atau narkoba, misalnya kan. Banyak yang pengalihannya justru ke hal-hal yang melupakan diri mereka sendiri itu tadi. Nah, fokusnya ke situ, yang akhirnya karena udah habis nelpon Kiana, saya langsung surveinya adalah saya telepon mungkin lebih dari 20 teman yang bercerai, dan ada juga yang saya tahu punya masalah tapi bertahan, yang akhirnya juga jadi tambahan cerita tentang di buku ini, selain buku tentang Kiana, selain cerita tentang Kiana. Jadi selain cerita tentang Kiana, saya tambahin juga beberapa cerita dari 20-an orang yang saya telepon ini. Jadi itu ada 2 hari atau 3 hari saya kerjaannya cuman nelpon doang, nanya ke teman-teman untuk survei apa sih yang terjadi sama mereka, gimana proses perceraiannya, yang bertahan kenapa bertahan, alasannya apa. Lalu saya combine dengan beberapa teori yang ada disampaikan oleh konselor pernikahan, yang kemudian ya dijahitlah seperti biasa ya untuk dijadiin No Marriage is Perfect itu gitu. Ini siapapun boleh baca, Kak? Terus boleh baca, yang belum nikah juga boleh baca. Yang belum nikah, yang sudah menikah, atau yang tadi mungkin sedang ada di fase kondisi-kondisi ini gitu. Yang sebelum menikah, yang sedang menikah, tidak dalam masalah, yang sekarang dalam fase bermasalah, itu yang lebih baik. Karena ini fenomenanya menarik sekali nih. Di YouTube, konten tentang pernikahan dan permasalahan itu laris banget.
di TikTok pun, ketika ngelihat yang komen pun banyak sekali yang curcol tentang masalah sejenis gitu. Saya pikir ya udahlah, kalau ini juga bisa bantu banyak orang di luar sana, baik laki-laki atau perempuan ya, pria atau wanita yang berada di dalam masalah yang serupa atau sejenis, mungkin bisa dijalanin gitu. Sementara untuk diri saya sendiri, karena ini saya adalah orang yang menikah, itu seperti sebuah penyadaran di diri sendiri ya, bahwa ya pasangan itu ya cuma titipan gitu. Ngelihat kenyataan beberapa teman-teman suaminya meninggal pada saat pandemi yang usianya juga relatif masih muda gitu kan. Oh iya, bahwasanya berekspektasi besar ke suami untuk sampai mati pun itu cuma jadi sekedar ekspektasi, karena kita nggak tahu gitu kan. Ya, betul. Bahkan ada satu yang saya telepon, nih bilangnya gini, ya udahlah Kaca, gini deh, suami itu atau pasangan itu, dia bilang gitu, antara dua, diambil sama Allah apa diambil sama pelakor. Jawabnya begitu coba. Saya sampai ngakak, dia ngomong gitu. Tidak. Itu kemungkinannya diambil sama Allah atau diambil sama pelakor, dititipin sama saya sebentar. Ini kebetulan yang saya telepon bercerai ya. Dititipin sama saya cuma 12 tahun, dia bilang gitu kan. Ya ternyata udah diambil pelakor juga, dia bilang gitu. Ya nggak bisa nyalahin pelakornya juga kalau menurut saya ya, karena kan itu dua-duanya gitu kan. Tapi fakta di situ menegaskan di kepala saya bahwasanya ya udah, emang faktanya ya pasangan itu titipan gitu. Kita nggak akan tahu dititipinnya seberapa lama. Anak titipan kita nggak tahu dititipin berapa lama, sama kayak harta, benda, dan lain sebagainya. Jadi menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang dititipkan itu sebetulnya berbahaya bagi diri saya sendiri gitu. Jadi lebih baik ya udah, bagaimana fokus ke diri sendiri. Mungkin orang bilang kedengarannya egois ya, fokus sama diri sendiri ya. Lebih kepada gimana caranya menghimpun bahagia itu bukan dari hal-hal yang dititipkan itu. Bukan dari barang yang bikin senang, bukan dari makanan yang bikin senang, tapi ya emang menghilangkan kekhawatiran itu tadi, menghilangkan ketakutan. Kan ketakutan awalnya, takut saya kalau suami saya, ini ucapan saya ke teman saya ya, ke sahabat saya, takut saya kalau suami saya ntar kena COVID, terus kenapa-kenapa. Itu kan yang akhirnya mengikis rasa bahagia itu tadi kan, ketakutannya, kekhawatirannya. Jadi ketika saya tidak berekspektasi bahwasannya ya udahlah dia di sana bekerja, saya serahin aja gimana Allah ngejaganya gitu kan. Ya udah, rasa khawatir dan rasa takut itu tiba-tiba hilang karena saya fokus ke diri saya sendiri untuk menghalau pikiran-pikiran yang jelek tadi. Kan di diri sendiri kan yang bisa dikendalikan gitu. Jadi lebih ke situ sih bukunya, lebih ke gimana kita bisa ngendaliin diri kita, gimana kita bisa intend to change ketika situasinya memang udah buruk. Bukan berarti nggak bisa diperbaiki, karena kan kadang-kadang banyak mitos nih yang bilang, oh udah dia kalau kelakuannya udah begitu nggak akan bisa berubah. Kalau saya punya kepercayaan, Allah kalau mau ngubah orang ya kapan aja bisa diubah gitu. Yang ustadz bisa jadi bengal, yang bengal bisa jadi ustadz gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi, iya nggak sih? Jadi karena kita nggak punya kendali untuk mengubah orang lain, ya sekarang gimana caranya kita memperbaiki diri gitu loh. Kalau kemarin cuma merutuk diri aja, ngamuk-ngamuk, sedih-sedih, misalnya kan emosi-emosi, sekarang gimana caranya benerin dirinya? Karena yang bisa ubah kan kita sendiri gitu. Betul. Udah gitu, never look back. Yang udah-udah nih dari semua curhat emak-emak, baik dari TK, teman SD, teman SMP anak saya, pasti ceritain kan di belakang. Iya, suami saya kan dulu begini, iya tuh suami saya kan begini, oh iya tuh gini. Lihatnya tuh belakang gitu. Capek. Ada apa sih di belakang? Ya kan? Ini loh hari ini ke depan. Gimana caranya hari ini ke depan kitanya berubah lebih baik. Kalau kitanya lebih baik, insya Allah perilaku pasangannya juga lebih baik. Iya nggak sih, ya kan? Balik lagi, kan menyesuaikan, reflection kan. Kitanya nggak bener ya, dia nggak bener gitu kan.
Mending lihat diri sendiri dulu daripada lihat ke belakang, lihat diri sendiri, diubah. Insya Allah nanti yang sana juga akan ngikutin. Ya kalau memang dia mau berubah, kalau enggak ya udah. Ya kalau Islam tinggal doa, minta sama Allah, apa sih nggak bisa diubah sama Allah? Iya, kun fayakun, Allah seketika, minta sama Allah gitu ya, Kak. Apa yang nggak bisa diubah gitu kan? Atau eh, yang beragama lain ya tinggal berdoa aja gitu kan, serahin aja kalau emang nggak bisa diubah. Tapi kalau dia error, pasangannya error, istrinya error misalnya, eh, suaminya selingkuh, istrinya ikut-ikutan selingkuh. Ya, salah. Ini kejadian realita ya, karena yang saya tulis di buku itu 100% saya pastikan ceritanya asli dari orang yang bersangkutan. Jadi kisah nyata gitu dari berbagai macam orang yang bersangkutan yang ngomong. Suaminya selingkuh, istrinya ikutan selingkuh. Ya nggak kayak gitu juga kan, harus dibalas. Ikutan error. Iya, jangan ikutan error. Nah, untuk waras kan kita mesti punya inner power yang bagus kan di diri kita sendiri. Pikirannya mesti bagus. Cara pandang kita terhadap diri kita juga bagus. Punya self worth, punya penghargaan ke diri sendiri. Bahwa sebenarnya kita baik-baik aja gitu. Yang kalau dia nggak baik, bukan berarti saya ikutan nggak baik gitu kan. Nah, yang kayak gini tuh kadang-kadang tuh karena banyak kan kalau udah di situasi yang pelik terkait rumah tangga yang main lebih ke sini bukan ke sini. Jadi tetap akhirnya gimana caranya ngelihatnya pakai logika aja dulu. Kalau logikanya ngarepin istrinya balik, ada nih teman ya satu, aduh aku tuh ngarep banget istriku balik, sadar gini lah. Terus kalau dia nggak mau balik gimana ceritanya? Makin hancur. Mau ditunggu juga nggak bisa. Nih saya bilang Donald, namanya Donald ya. Bukan, tapi di buku saya tulisnya Donald. Karena dia minta ditulis namanya Donald, karena dia suka banget sama Donald Bebek. Penting sih. Ya, Donald. Ya, dia bilang, saya bilang Donald, kamu nungguin istri kamu balik, berubah, kembali ke kamu ngerasa kamu cinta banget gitu sama dia. Tapi dianya enggak. Capek. Nyiksa diri bukan? Iya. Ya kan? Yang ada akhirnya apa? Setiap sore Donaldnya nongkrong, bengong, ngabisin berbotol-botol minuman yang ya memang dia di agamanya diperkenankan mungkin minum alkohol gitu kan. Yang menurut saya nggak hancur tuh badan Donald lama-lama. Addiction juga lama-lama kan akhirnya. Iya. Ya, dan situasinya nggak berubah. Sekarang gimana caranya? Fokus on your goal, fokus on your life, fokus ke anak-anak. Iya kali anak-anak akan happy kalau bapaknya minum terus, diajak ngomong nggak nyambung. Sementara anaknya masih ada sama dia 2 orang gitu. Nah, lebih ke situ sih, jadi lebih ke how to be fine with the situation, yang nggak apa-apa. Kejadiannya di kita tuh bukan berarti dunia salah kita 100%, salah kita 100%, tapi nggak boleh juga bilang, oh itu 100% salah pasangan saya. Kita juga perlu ngeliat ke diri saya sendiri, diri kita sendiri gitu kan, ada apa sama saya, apakah ada yang salah, apakah ada yang kurang. Plus drama-drama mertua menantu, besan, gitulah. Aduh, saya jadi nggak sabar nih bukunya. Ini masih pre-order ya, Kak ya? Masih pre-order, insya Allah selesai cetak pertengahan September. Karena biasanya kan Gramedia cetak cepet ya, 14 hari gitu. Mungkin karena pandemi, jadi mundur. ada ekstra karena mungkin ada beberapa yang WFH juga gitu. Tak sabar menanti bukunya, jadi nanti saya bisa belajar dari cerita-cerita tadi 20 orang kisah nyata. Semoga bisa menginspirasi untuk saya yang belum menikah. Nanti orang-orang yang sudah menikah, yang sedang dalam fase-fase tadi juga bisa mendapatkan insight dari Kaca. Amin, insya Allah ya bisa menjadi solusi
untuk orang-orang yang mungkin sedang berada di pernikahan yang pelik, mungkin ya, atau mereka yang baik-baik aja sehingga bisa mengantisipasi kepelikan itu gitu. Dan everything gotta be alright untuk mereka gitu. Dan saya juga terinspirasi dari Kaca, semangat belajarnya tadi di luar negeri atau dalam negeri, karena kabar Kaca mau lanjut S3. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Sudah menjadi mahasiswa lagi di Universitas Negeri Jakarta untuk program doktor. Ya karena maunya sih dari tahun-tahun lalu gitu kan, cuman karena dikasih jalannya sama Allah baru sekarang, alhamdulillah dijalanin sekarang gitu. Nah, ini jadi mahasiswa S3 ini gimana nih Kak? Kenapa akhirnya memilih jurusan itu dan akhirnya di UNJ? Oke, sebetulnya saya punya janji ke papa saya almarhum dan ke papa mertua saya almarhum bahwasanya kalau ke papa saya janji saya akan terus belajar sampai saya dipanggil Allah sesuai dengan keinginan papa, karena papa saya tuh orang yang suka banget belajar. Gini, misalnya saya pergi ke satu kota, katakanlah saya ke Kalimantan, yang ditanya sama dia, Cah, kira-kira itu panjangnya dan lebarnya Sungai Mahakam itu berapa sih? Itu pertanyaannya absurd. Bukan oleh-oleh seperti kebanyakan orang ya. Itu pertanyaan absurd. Saya kadang-kadang mikir, nggak ada nih orang tua nanya kayak gini nih, nanya kayak anaknya kabarnya baik apa enggak gitu kan. Ya kalau baik kan kamu buktinya bisa komunikasi sama papa kan berarti baik-baik aja gitu kan. Ya pertanyaannya agak sedikit ajaib kan. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan ilmu gitu yang membuat saya mesti ketika ke suatu tempat mesti mikir gitu. Dan pernah kita perjalanan kan waktu saya di perkebunan kan saya tinggalnya di Sumatera kan, di Lampung, dari Lampung ke Bali. Itu ayah saya mencatat semua event dan semua keunikan hal-hal yang kita lalui dari perjalanan selama 2 minggu, lebih dari 2 minggu kayaknya itu perjalanan darat dari Lampung ke Bali. Jadi mampir-mampir misalnya dari Lampung mampir Bandung, mampir di Tuban, mampir di mana, dan itu di setiap mampir kita nginep gitu. Pulangnya nanti kita lewat jalan yang berbeda dan di setiap mampir pun kita nginep. Itu belajar juga, versi beliau itu belajar gitu loh, versi papa itu belajar. Ya terus saya punya janji bahwa saya akan belajar terus dan akan sekolah sebisa saya, baik itu sertifikasi ataupun sekolah yang secara formal, secara akademik. Karena papa saya dulu pernah bilang sama saya, sayangnya papa nggak punya kesempatan untuk belajar. Papa tuh cuma bisa bacain koran bekas karena di kebun ya begini gitu kan. Jadi keinginan untuk belajarnya banyak. Papa saya tahu banyak jenis musik, banyak pengetahuan yang saya kadang-kadang melihat nggak ada buku sih, tapi beliau bisa dapat infornya tuh kadang-kadang dari koran. Bahkan kadang-kadang ibu saya misalnya dari pasar belanja, beliau ada bungkus-bungkus koran, itu bungkus koran bisa dibuka dulu sama bapak saya, baca dulu baru dibuang gitu. Nah karena semangat beliau itu saya ngerasa ya udah saya mau tunain janji aja ke papa saya. Terus yang kedua, papa mertua saya setelah papa saya meninggal, papa mertua saya adalah atau orang tua yang sangat dekat sama saya. Jadi alhamdulillah saya diberikan mertua yang sangat toleran, peduli sama pendidikan, nggak jauh beda sama ayah kandung saya atau papa kandung saya. Sebelum beliau, ketika saya baru lulus S2, beliau bilang sama saya, Ca langsung lanjut ya S3 gitu. Terus saya bilang, ya ampun Pak, ngap banget deh, ntar dulu, sertifikasi aja lah gitu kan. Udah langsung aja, nanti males loh gitu kan. Ya, males beneran ternyata. Menunda itu dari tahun 2015 sampai sekarang 2021. Cuman sebelum papa mertua saya meninggal, saya janji sama beliau. Ketika terakhir kali sebelum beliau meninggal, beliau ngingetin, Ca, gimana S3-nya? Kamu nggak punya uang gitu. Sampai kayak
bayarin. Iya. Sampai ngomongnya gitu, kamu nggak punya uang, papa yang bayarin, papa tahu mahal memang, tapi nanti papa ganti gitu. Enggak, bukan soal itu. Lagi seru aja sertifikasi ke luar negeri gitu pada waktu itu ya kan, seru banget kayaknya. Bisa ke Cina, bisa ke sini, bisa ke mana, sertifikasi aja di otaknya tuh. Terakhir sertifikasi London, pokoknya ini otaknya sertifikasi aja. Terus kemudian pandemi ya kan, nggak bisa kemana-mana. Terus akhirnya saya seperti disentil sama Allah untuk menunaikan janji ke papa. Ini juga yang menjadi jawaban saya ketika diinterview oleh profesor dari UNJ, apa yang menjadi alasan ya. Saya alasannya satu, saya mau tunain janji. Yang kedua, ya tunain janji kedua papa saya tadi. Yang kedua memang ya kepengen aja belajar dari sudut pandang yang berbeda dari sisi akademik, karena kan kalau kita sertifikasi kan praktikal ya yang kita pelajarin semua kan. Kita nggak tahu dasar ilmunya dari mana, basicnya dari mana, dan itu hanya ada di dunia akademik gitu kan. Yang di dunia pendidikan mungkin praktikalnya saya sekarang udah belajar, tapi secara dasar ini apa namanya, Teori ya apa kalau Kang Hari suka bilang tuh asbabul nusul, ya itu tuh sumbernya kan mungkin ada di lembaga akademik gitu. Jadi ya udah arahnya ke sana. Terus daftarnya juga iseng, jadi lagi ngobrol-ngobrol sama menti di Drive to Triumph gitu kan, teman-teman Drive to Triumph, terus tiba-tiba bahas kampus, bahas kuliah, terus tiba-tiba sambil Zoom gini buka webnya UNJ karena saya tahu di sana ada manajemen sumber daya manusia, terus ada pendaftaran gelombang kedua ceritanya. Ya udah saya langsung login, saya daftar. Pada saat itu juga sambil Zoom saya bayar, saya capture ke teman-teman yang udah bayar beli formulir pendaftaran. 2 minggu kemudian tes tanpa persiapan, jadi cuman yang gede itu niatnya doang, bahwa ya udahlah niatin aja sekarang gimana ceritanya. Aja dulu. Besoknya saya tes untuk masuk UNJ. Malamnya saya masih ada di jamuan makan malam suami saya sama teman-teman bisnisnya. Jadi itu jam 11 malam saya bilang, boleh nggak kita pulang duluan? Buat besok. Itu maksudnya selesainya mau jam 11 kan ya. Saya bilang sebelum jam 11 itu jam 10-an mungkin saya bilang boleh nggak kita pulang duluan. Saya besok tes di UNJ dan saya nggak ada persiapan apa-apa. Nggak belajar, nggak apa. Ya pokoknya nggak ada persiapan sama sekali, coba pokoknya niat, doa, udah nyoba aja gitu. Insya Allah lulus, cuman doanya insya Allah lulus. Gitu. Positive thinking ya nggak? Nah, bukan ya terserah lulus apa enggak gitu, insya Allah lulus. Ya pokoknya nyoba aja, insya Allah lulus. Ya alhamdulillah diizinin ya sama Allah, meskipun last minute gitu, dan ternyata masih jadi rezeki saya gitu. Kenapa ambilnya di jurusan itu? Karena S2-nya juga manajemen sumber daya manusia dan udah searah sama jalannya sekarang juga kerjanya di bidang pengembangan sumber daya manusia gitu kan. Dan kenapa ngambilnya di UNJ? Karena 2 adiknya mama saya dokter dari sana, jadi saya ngerasa karena mereka dari sana, terus mungkin mereka mengetahui seluk-beluknya, jadi saya bisa nanya gitu. Keren banget. Aduh, saya juga jadi termotivasi untuk lanjut sekolah lagi sepertinya. Mari. Lanjut seperti Kaca, semangat belajar yang ditanamkan khususnya ayah gitu ya, dari kecil baca buku, semangat belajar. Ternyata ketemu ayah mertua juga yang mendukung untuk belajar. Ternyata linear juga dengan S2, dan ini memang praktikalnya Kaca jalani sekarang, dari sisi akademisi melanjutkan S3 sekarang. Saya doakan mudah-mudahan lancar. Insya Allah. Dan insya Allah saya juga ketularan ilmunya kalau Amin ya Rabbal Kaca Alamin. terus. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, Kaca, mungkin di sesi pertanyaan berikutnya nih, Kak, masih ngobrolin di Aku Hari Ini, karena ilmunya banyak banget. Jadi saya ini semangat gitu untuk terus dengerin. Boleh. Waktu kita masih banyak, santai. Ya. Di Aku Hari Ini nih, Kaca, banyak banget insight yang saya dapatkan. Tentu Kaca hari ini bisa menjalani peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang mentor, sebagai trainer, dan
tadi sampai menulis buku gitu ya, semangat belajarnya, ada hal di masa lalu yang membawa kaca seperti hari ini. Selamat datang di Aero Highlight Channel. Di sini kita akan membahas masa lalunya Kaca, mungkin ada beberapa hal yang belum dibahas tadi. Ada 5 kotak di sini. Kotak 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing ada pertanyaannya. Nah, dari 5 kotak ini Kaca boleh pilih satu aja. Terus nomor berapa? Nomor 3. Oke, kita lihat apa pertanyaan di nomor kotak nomor 3. Ini kalau ada backsound-nya jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Jeng jeng jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Pertanyaannya adalah, jika waktu bisa diulang, hal yang ingin diperbaiki di masa lalunya Kaca, terkait mungkin profesi atau kehidupan Kaca di masa lalu yang ingin diperbaiki. Yang ingin saya perbaiki, kalau dari situasi nggak ada, karena saya tidak menyesali apapun. Mungkin respon saya terhadap situasi tersebut. Oke, gimana tuh Kak? Kalau dulu kan responnya brutal gitu ya, karena saya lahir dan besar di Sumatera, kadang-kadang tuh kalau ngerespon tuh suka ngegas gitu kan, mungkin responnya aja sih. Jadi tapi kalau situasinya baik buruk atau baik, saya tidak pernah menyesali apapun. Jadi misalnya ada kenakalan yang saya lakukan, saya ngerasa ya that was my process gitu kan. Jadi saya nggak nyesel, nggak apa-apa. Terus kalaupun misalnya saya berada di situasi yang tidak layak, misalnya kan, terus mempermalukan diri saya sendiri, pun saya ngerasa nggak apa-apa gitu. Saya ngerasa nggak malu dengan masa lalu apapun, termasuk misalnya masalah dengan Bang Reja, misalnya suami saya gitu, air besar ya. Orang akan bilang, Kaca kok santai banget sih nyeritainnya. Enggak apa-apa, orang gue manusia gitu kan, itu nggak apa-apa. Saya nggak pengen ubah apapun di masa lalu. Tapi beberapa respon yang kadang-kadang menciptakan situasi yang lebih buruk, itu yang justru yang kepinginnya diperbaiki gitu kan. Kalau dulu saya ngerti nih caranya merespon yang benar, caranya ngerespon yang layak, mungkin ngerespon orang lain atau ngerespon orang tua, ya kan? Karena ada satu fase misalnya respon saya tuh ternyata mungkin menyakiti ibu saya gitu kan. Mungkin itu tidak akan terjadi kalau saya udah belajar dulu soal respon gitu. Itu aja sih. Tapi kalau situasi saya nggak kepengen memikirkan apa yang perlu saya ubah, karena saya anggap itu sebagai proses hidup, jalan hidup, bagian dari perjalanan saya sebagai seorang manusia, dan di setiap kejadian sampai ke sekarang ada pelajaran yang buat saya. Oke, mengubah respon untuk menjadi lebih baik. Jadi saya teringat Kang Hari, rubah respon akan merubah hidup kita ya Kak. Kalau responnya pada saat itu berbeda, mungkin hasilnya kan beda. Betul. Makanya ini responnya tuh waktu itu nggak proper gitu, nggak oke, makanya hasilnya mungkin nggak oke juga gitu. Oke Kaca, seru banget. Ternyata hal dari masa lalu itu yang ingin Kaca perbaiki, bagaimana memberikan respon terbaik agar situasinya jauh lebih baik, justru tidak memperburuk situasi. Betul. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin hari ini, ngobrolin masa lalunya Kaca, kita akan lihat ke masa depan. Seandainya Kak akan menonton video ini beberapa tahun yang akan datang, apa yang akan Kaca sampaikan kepada seorang Kaca Ibrahim? Kalau saya menonton video ini di masa depan, apa yang akan saya sampaikan kepada diri saya sendiri? Iya, betul. Ya, stay true to yourself aja lah. Tetap jadi diri sendiri, otentik, tidak perlu memuaskan keinginan orang demi diterima. Mungkin Ayah juga tahu, saya bahkan dibilang judes, dibilang macan, dibilang galak, ya nggak apa-apa gitu. Saya hanya menampilkan apa adanya diri saya dengan segala kekuatan dan kelemahan saya. Jadi di masa depan pun saya akan tetap bilang ke diri saya, ya stay true aja.
being authentic gitu, jadi diri sendiri apa adanya, nggak perlu ngikutin arahnya orang jika memang itu tidak sesuai. Gitu. Siap. Tetap menjadi kaca seperti apa adanya kaca, kaca yang selalu dirindukan oleh para mentinya termasuk saya. Ya itu sih, tetap thank you, tetap ya belajar, tetap apa ya, mengusahakan untuk ada improvement di diri sendiri. Kalau saya suka bilang sama Mas Dwi nih, teman-teman juga, kita kok goblok terus ya Mas gitu. Jadi merasa goblok itu adalah, kalau orang bilang kan, jangan ngomongin diri sendiri goblok, ntar goblok beneran. Merasa goblok itu merasa apa ya, merasa ya memang perlu belajar untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi bukan merasa pinter, justru merasa bego aja, merasa on terus, merasa goblok terus, itu kadang-kadang jadi trigger untuk terus belajar ya. Cuma kan tidak semua orang bisa menerima kata dalam tanda kutip goblok itu karena kesannya negatif ya. Cuma orang-orang yang mungkin sejalan dengan saya, kayak tadi saya bilang Mas Dwi, yang ya udah kita goblok aja sama-sama, orang goblok ngatain orang goblok kan sama-sama goblok, jadi belajar sama-sama gitu. Jadi jadi nggak ada yang lebih pintar. Jadi Mas Dwi bilang ya udah gue goblok, lu juga goblok gitu kan, ya udah kita sama-sama belajar, dua orang goblok yang sama-sama belajar gitu dengan kegoblokannya masing-masing gitu. Nah, tidak merasa pintar itu juga yang akhirnya membuat saya ngerasa perlu untuk nambahin diri terus gitu. Nanti ya sampai saya mati lah, di masa depan pun sampai saya mati saya kepengen tetap baca buku. Saya tetap akan bilang ke diri saya, tetap baca buku, tetap belajar, tetap nyari tahu, nyari ilmu, belajar dari orang lain, bahkan belajar dari AE juga gitu kan. Jadi ya begitu aja lah, yang paling penting mah itu aja. Siap. Keren banget semangat belajar dari kaca itu yang akan disampaikan ke masa depan. So, silakan nanti ditonton lagi beberapa tahun yang akan datang video ini. Baik. Dan pertanyaan berikutnya Kaca, untuk yang nonton video ini apa yang ingin Kaca sampaikan? Bagi siapapun yang menonton video ini, saya selalu bilang sebetulnya kualitasnya diri kita, hidup kita itu kan berasal dari gimana kualitas kita kan dalam menyikapi apapun gitu. Kalau emang kitanya mau belajar ya kitanya berkualitas gitu. Kalau kitanya mau mengusahakan untuk punya kualitas ya ujung-ujungnya dikenal sebagai orang berkualitas gitu. Jadi ya usahakan diri aja terus untuk punya quality di bidangnya masing-masing. Terus eksplorasi diri terus di bidangnya masing-masing sampai jadi expert. Kalau kita kan di tempat bilangnya ya sampai jadi ahli di bidangnya gitu kan. Dan ujungnya nanti punya kehidupan yang juga berkualitas. Berkualitas itu bukan berarti mesti hartanya banyak atau mobilnya mewah atau punya tabungan miliaran atau triliunan. Kualitas versi masing-masing kan berbeda-beda ya. Jadi kita kerjain kualitas versi diri kita sendiri. Nilainya apa yang mau kita keluarin, nilai bagi diri sendiri, nilai bagi keluarga, nilai bagi orang lain. Karena ada juga yang merasa bukan harta, bukan materi gitu, tapi waktu yang dia rasa bernilai untuk keluarganya atau teman-temannya, sehingga dia kalau punya uang bukan untuk beli harta atau beli barang, tapi dia buat jalan sama keluarganya, terus ya kan ada yang seperti itu. Nah, kualitas itu ya di versi masing-masing dijalankan dan dikejar dengan cara masing-masing dengan proses yang juga berkualitas. Insya Allah apapun definisi kualitas versi kita, definisi nilainya itu tadi, itu yang akan menciptakan bahagia gitu. So, kebahagiaan kita bukan ditentukan dari harta, tapi seberapa besar kebermanfaatan kita untuk orang lain. Setuju? Exactly. Kaca, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Sedikit kenang-kenangan karena kita bertemu secara virtual. Kenang-kenangannya silakan diterima. Kaca mau dibuka atau nanti surprise aja?
Dibuka boleh. Boleh ya. Ini ucapan terima kasih karena Kaca sudah hadir di Aku Hari Ini. Thank you, Ae. Terima kasih Kaca, semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat. Jelas untuk saya banyak sekali insight, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Dan closing statement dari Kaca, aku hari ininya Ikaca Ibrahim itu gimana? Aku hari ini baik-baik aja. Besok juga akan baik-baik aja. Dan Ikaca Ibrahim selalu baik-baik saja. Thank you banget Kaca. Thank you. Sehat selalu, mudah-mudahan lancar untuk segala aktivitasnya. Mama sibuk dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai perannya. Salam untuk R besar, salam juga untuk R kecil, dan R kecilnya jadi nambah ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di konten yang lain ya Kak ya. Amin, amin. Saya Ae Ruhaila. Saya Ikaca Ibrahim. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.